Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soleh dan soleha hari ini? Sebelum belajar, mari kita sama-sama membaca doa dulu ya, agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar dan diberi kemudahan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, pembelajaran hari ini hari Senin, tema 3, subtema 1 dan 2, muatan PPKN, benda di sekitarku. Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1 dan 2, muatan PPKN, musyawarah, tolong-menolong, dan rendah hati. Masih ingatkah kamu? Iya. Apa ini? Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila. Kita sebutkan ya bunyinya. Yang pertama adalah sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan lambang rantai emas. Yang ketiga, berbunyi Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Yang keempat, berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan oleh kepala banteng. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Pengertian musyawarah. Sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Artinya apa? Artinya adalah rakyat Indonesia berkumpul dan bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Kemudian, musyawarah merupakan pembahasan bersama untuk mendapatkan keputusan bersama. Jika musyawarah menemukan jalan buntu, atau keputusan bersama dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak atau voting. Jika di dalam suatu musyawarah tidak ditemukan jalannya atau tidak ditemukan peristiwa yang terjadi atau keputusan, tidak ada keputusan, maka diambil suara terbanyak dengan cara voting. Contohnya, ya kita pernah melakukan kegiatan seperti gambar tersebut ya. Itu adalah kegiatan pemilihan ketua kelas. Dan selanjutnya adalah kegiatan diskusi kelompok di kelas. Manfaat musyawarah. Hasil musyawarah diharapkan dapat diterima oleh semua pihak dan harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dengan penuh rasa tanggung jawab. Manfaatnya, pertama, melatih kita untuk berani menyatakan pendapat. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. Yang ketiga, mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Yang keempat, menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Sikap yang harus dijaga saat bermusyawarah. Yang pertama, saat menyampaikan pendapat harus dilakukan dengan sikap yang santun. Yang kedua, saat orang lain berpendapat, sebaiknya kita mendengarkan dengan seksama. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Perhatikan gambar di sebelahnya.
itu ada kegiatan berdiskusi Johan bersama dengan teman-temannya. Teman-teman, mari kita dengarkan pendapat dari Jonas ya. Ya, Jonas berpendapat dengan menyampaikan pendapatnya yang dilakukan dengan sikap yang santun. Apa yang diucapkan oleh Jonas? Ya, kita dengarkan ya. Pendapatku, ciri-ciri benda cair tidak hanya selalu mengikuti bentuk bendanya, tetapi juga dapat mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nah, saat Jonas menyampaikan pendapatnya, teman-teman di sekitarnya itu mendengarkan dengan saksama dan menghargai pendapat dari Jonas. Itu adalah contoh bermusyawarah, kelompok atau berdiskusi di dalam kelas. Selanjutnya, tolong-menolong. Tolong-menolong dapat dilakukan di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, atau dimanapun kita berada. Menolong orang lain merupakan sikap terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Saat menolong, tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, ataupun ras agar kerukunan tetap terjaga. Manfaat dari tolong-menolong: 1. Meringankan beban orang yang sedang kesusahan. Yang kedua, meringankan pekerjaan orang lain. Yang ketiga, mempererat hubungan antar sesama. Yang keempat, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kemanusiaan. Selanjutnya adalah gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu wujud dari kegiatan tolong-menolong di masyarakat. Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Gotong royong sebaiknya dilakukan dengan sukarela dan atas kesadaran sendiri. Ya, manfaat dari gotong royong: 1. Menumbuhkan sikap saling tolong-menolong kepada sesama. 2. Menumbuhkan sikap tanggung jawab. 3. Menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama. Yang keempat, menumbuhkan sikap rasa persaudaraan dan kebersamaan. Yang kelima, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Yang keenam, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Berikut adalah contoh sikap tolong, menolong, dan gotong royong yang bisa kita lakukan di lingkungan rumah, di sekolah, di masyarakat atau sekitar tempat tinggal kita, dan dimanapun kita berada. Ya, gambar ini menunjukkan gotong royong yang dilakukan di lingkungan rumah. Seorang anak sedang membantu ibunya membereskan kamar tidurnya, merapikan tempat tidur. Dan anak juga membantu ibunya menjemur pakaian yang sudah dicuci oleh ibunya. Selanjutnya, gotong royong di lingkungan, ya, sekolah. Kegiatan gotong royong membersihkan halaman sekolah. Selanjutnya adalah kegiatan tolong-menolong yang dilakukan saat kita melihat orang atau anak terjatuh. Kita bantu, kita tolong, dan kita beri obat ya. Selanjutnya, kegiatan gotong royong di lingkungan rumah. Berbagi tugas dan peran di dalam rumah. Ayah membantu mengepel lantai, ibu menyapu, dan anak mengelap dan membersihkan kaca jendela. Selanjutnya adalah kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat. Setelah selesai melakukan kegiatan membersihkan desa atau membersihkan lingkungan sekitar, anak-anak membantu untuk memberikan makan dan minum kepada orang dewasa, membantu dan menolong mereka, memberi makan dan minum. Selanjutnya adalah kegiatan tolong-menolong. Posko bencana banjir, seorang warga memberikan bantuan kepada warga yang sedang berdampak banjir atau terkena bencana. Kita lanjut lagi, arti penting hidup sederhana. Hidup sederhana merupakan pilihan gaya hidup yang baik, artinya hidup yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Gaya hidup sederhana merupakan cerminan dari sikap rendah hati, tidak sombong, dan sikap peduli terhadap sesama.
Orang yang hidup sederhana akan mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Sikap sederhana mengajarkan dan melatih kita untuk bersikap disiplin, cermat, serta teratur dalam menggunakan harta atau uang. Contoh hidup sederhana. 1. Tidak berlebih-lebihan dalam berpakaian. Yang kedua, tidak berlebihan dalam membeli makanan dan minuman. Yang ketiga, tidak berlebihan dalam membeli alat-alat elektronik. Yang keempat, tidak memamerkan kekayaan yang dimiliki. Yang kelima, rajin menabung. Yang keenam, suka berbagi dengan orang lain. Yang ketujuh, belanja sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Ya, contoh hidup sederhana masih banyak lagi yang bisa kita lihat atau bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Ya, berikut adalah sebutkan kata-kata yang sesuai dengan hidup sederhana. Nah, bagian yang ini ayah dan ibu bisa men-screenshot ya, kemudian tulis di buku tulis kalian kata-kata yang merupakan gaya hidup sederhana. Nah, dari kata-kata yang sudah ada di layar ini, kita pilih kata mana yang sesuai dengan hidup sederhana. Tulis saja langsung jawabannya di buku tulis dan di foto kirim ke WA ibu ya. Oke, anak-anak yang soleh dan solehah, tetap semangat belajar tanpa mengenal putus asa. Semoga kita semuanya diberi kemudahan, diberi kelancaran dalam belajar, kerjakan tugas-tugasnya ya. Semoga anak-anak selalu sehat, senantiasa sehat, dan tetap terjaga kesehatannya. Tetap semangat, belajar, dan semoga selalu sehat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.